Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Selama ini banyak sekali orang yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin karena sikapnya yang lebih emosional dan sensitif. Nah, menurut pendapat Kakak itu gimana Kak? Oke. Aduh, ini pertanyaannya emang agak-agak sentimental gitu ya, agak-agak sensitif. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya selaku perempuan mungkin sudut pandang dari saya pribadi. Jadi apa ya, sebenarnya kan setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda gitu ya. Setiap kepala itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Baik itu laki-laki dan perempuan gitu ya, pasti ya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda. Semisal ada stereotip yang mengira bahwasannya perempuan itu tidak layak jadi pemimpin dikarenakan sifatnya yang sensitif, emosional, itu menurut saya tidak dibenarkan pula gitu ya. Karena ada beberapa perempuan yang memang dia itu tangguh, dia itu mampu untuk mengatasi kekurangannya tersebut gitu ya. Jadi saya pribadi mungkin ya, saya pribadi contohnya ketika ada problem internal gitu ya, yang ada dalam diri saya pribadi, saya itu tidak akan membawa problem internal saya itu ke ranah luar organisasi ataupun kelompok kayak gitu. Ya saya selesaikan problem saya, internal saya terlebih dahulu gitu ya. Permasalahan diri saya terlebih dahulu, baru saya ikut di organisasi atau kelompok kayak gitu. Jadi ya tipsnya ya jangan mencampur adukan gitu ya. Dan saya yakin bahwasannya banyak di perempuan-perempuan di luar sana pun demikian gitu ya, yang mana mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri mereka sendiri gitu ya, baik emosional mereka ataupun rasa sensitif mereka gitu ya, agar rasa-rasa sensitif tersebut tuh yaitu cukuplah pada diri mereka sendiri gitu ya, jangan digabungkan dengan permasalahan luar, permasalahan lain kayak gitu, agar pelaksanaan organisasi pun bisa termanajemen dengan baik kayak gitu sih. Betul Iya, sekali Kak. Jadi itu tidak bisa menjadi alasan betul ya Kak. banget gitu. Jadi jangan hal tersebut tuh dijadikan alasan untuk takut mencoba menjadi pemimpin gitu ya. Takut untuk maju menjadi pemimpin, jangan sampai kayak gitu gitu. Karena aku yakin kamu tuh bisa, kamu tuh kuat gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau bicara tentang memecahkan masalah nih Kak. Ya. Gimana sih cara Kakak memecahkan masalah yang ada dalam organisasi sebagai pemimpin perempuan, maupun dari segi masalah antar anggota misalnya, maupun dari program kerjanya tersendiri gitu. Kakak gimana? Oke, cara pemecahan masalah gitu ya. Tentunya apa ya, permasalahan pun dalam organisasi baik itu yang dipimpin oleh perempuan ataupun yang dipimpin oleh laki-laki tentunya akan selalu ada gitu ya. Dan itu kembali kepada kita selaku pemimpin, bagaimana kita mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Kalau dari saya pribadi, karena saya tuh sangat open mindset gitu ya, saya itu sangat terbuka terkhusus kepada semua pengurus-pengurus saya gitu ya. Saya itu harapannya ketika ada suatu permasalahan, ya kita buka sama-sama gitu ya. Kita cari sama-sama mana akar permasalahannya gitu ya. Kemudian ketika sudah ketemu, ya kita diskusikan bersama-sama gitu ya. Apa itu caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Kan nanti pasti akan ada pendapat-pendapat gitu ya. Masukan-masukan, saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan ketika banyak masukan gitu ya, tentunya permasalahan pun akan dapat diselesaikan gitu ya. Gitu. Jadi ya caranya itu sih dengan cara kita berdiskusi gitu, saling terbuka satu sama lain kayak gitu. Sama-sama ya Kak. Iya. Kembali lagi ke komunikasi Kak. Betul banget gitu. Karena komunikasi itu sangat penting dalam organisasi. Nah terus Kak, menurut Kakak adanya perbedaan gender dalam hal kepemimpinan, apakah itu berpengaruh Kak kepada kepemimpinan Kakak? Oke, perbedaan gender. Menurut saya pribadi secara umum mungkin ya, secara umum tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena tadi kesetaraan tadi. Sekarang tuh banyak sekali yang tugas-tugas yang memang dilakukan laki-laki tapi bisa dilakukan juga oleh perempuan gitu ya. Begitupun di organisasi gitu ya. Jadi karena saya rasa justru kepemimpinan saya saat ini, organisasi HMP saat ini tuh istimewa gitu ya, karena di dalamnya lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki dari segi apa ya, perbandingan kuantitasnya kayak gitu. Tapi secara kualitas keduanya sama-sama gitu ya, berkualitas, baik itu perempuan, laki-laki gitu ya. Mereka sama-sama memiliki tanggung jawab gitu ya ketika diberikan amanah gitu. Jadi saya rasa perbedaan gender itu nggak berpengaruh gitu ya dalam berorganisasi gitu, karena semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kembali lagi pada tadi yang
kembali lagi kepada yang tadi itu. Iya, jadi nggak masalah ya Kak, bukan menjadi suatu ini penghalang gitu sama. Oke, selanjutnya Kak, membicarakan tentang kondisi lingkungan saat berorganisasi. Kalau kita membicarakan tentang organisasi, itu menurut Kakak, kondisi lingkungan seperti apa yang mempengaruhi kinerja kepemimpinan Kakak sebagai seorang perempuan gitu di sini? Oke, kondisi lingkungan. Sebenarnya kondisi lingkungan baik itu pemimpin perempuan ataupun laki-laki ya tentunya bila itu kondisi lingkungan yang toksik gitu ya, negatif, tentunya akan sama-sama mempengaruhi gitu ya, kepemimpinan laki-laki ataupun perempuan kayak gitu. Jadi ya itu kembali ke bagaimana seorang pemimpin itu bisa manajemen gitu ya terkait kondisi lingkungan di sekitarnya gitu ya. Harapannya itu lingkungan organisasi yang dipimpin oleh saya pribadi yaitu di HMPS itu membangun lingkungan yang positif gitu ya, positif vibes gitu ya, biar apa ya, kita sama-sama bisa semangat gitu organisasinya, kita sama-sama bisa berproses gitu. Dan kalau misalkan itu ada misal lingkungan-lingkungan yang kurang baik, mungkin bisa kita sama-sama cari solusi gitu ya, biar lingkungan tersebut tuh bisa diberubah lah jadi yang lebih baik kayak gitu. Biar positif terus ya Kak. Iya, kayak gitu. Oke, berarti berpengaruh lah ya Kak, dan diharapkan semoga positif terus gitu. Iya, lingkungan. Oke, nah terus sekarang ada pertanyaan mengenai pandangan dan sikap Kakak sebagai seorang pemimpin kepada bawahan. Bawahan, anggota mungkin, anggota kepada anggota tuh kayak gimana sih Kak? Oke, pandangan saya kepada anggota gitu ya. Jujur saya tentunya memandang sama ya, sama rata. Baik itu laki-laki, anggota laki-laki ataupun anggota perempuan gitu. Karena tadi ya semuanya sama, semuanya memiliki kesempatan yang sama karena saya tidak mau membeda-bedakan gitu. Iya. Ketika mereka mampu, ketika pemikirannya bagus, baik itu laki-laki atau perempuan, saya nggak mau pandang bulu kayak gitu. Ya kita sama-sama aja berproses kayak gitu sih. Sama rata. Sama Kembali rata. lagi ke kesetaraan gender Ya, lagi betul. ya Kak. Oke, nah terus mengenai ini Kak, apakah Kakak sudah mengangkat representasi dari perempuan dalam kepemimpinan Kakak, baik itu kepada anggota maupun dalam program-program yang ada Kak? Oke, representasi perempuan sebagai pemimpin. Tentunya sudah ya. Tentunya sudah. Mungkin saya kasih contohnya yang kecil itu, kan di kita itu ada 5 departemen ya? Iya, 5 Kak, nah, ada 5 departemen. Dan 4 departemen itu dipimpin oleh koordinator perempuan gitu ya. Nah, dipimpin oleh koordinator perempuan. Nah, di sana ya tentunya saya merepresentasi perempuan sebagai pemimpin. Saya tidak pandang bulu ketika memang perempuan itu mampu, sanggup gitu ya, memiliki kemampuan gitu ya. Ya silahkan jadi koordinator gitu. Ya saya dukung gitu jadi koordinator gitu. Ya saya pilih jadi koordinator kayak gitu. Jadi salah satu contohnya kayak gitu. Saya merepresentasikan perempuan sebagai pemimpin di ranah kepala departemen kayak gitu. Salah satunya lagi mungkin di program kerja gitu ya, di pelaksanaan kepanitiaan itu, ketua kepanitiaan itu rata-rata banyaknya perempuan juga sih kalau di HMPS Pendidikan Kimia kayak gitu. Karena memang ya mereka mampu gitu ya, dan mereka ingin mencoba, ya kenapa nggak saya kasih kesempatan gitu ya, tetap diberi kesempatan. Ya betul gitu. Jadi ya alhamdulillah sih terkait representasi perempuan sebagai ketua itu sudah saya terapkan gitu ya dalam organisasi. Oke, jadi Kakak sudah banyak cerita-cerita tentang bagaimana Kakak menjalankan organisasi itu sendiri sebagai pemimpin perempuan. Nah, aku jadi pengen tahu nih, pasti teman-teman juga pengen tahu apa sih prinsip utama Kakak dalam sebagai seorang pemimpin gitu Kak. Boleh dong sharing-sharing Kak. Oke, prinsip utama ya. Sebenarnya saya tuh punya 3 prinsip gitu ya. Oh, 3. Dalam kepemimpinan saya. Untuk yang pertama itu cintai apa yang dipimpin gitu ya. Itu penting ya. Bagaimana kita akan menjalankan kepemimpinan itu ketika kita tidak mencintai. Baik itu mencintai organisasinya, kemudian juga mencintai seluruh pengurusnya gitu ya. Kemudian mencintai hal-hal yang berbau atau berkaitan dengan apa yang akan kita pimpin nantinya gitu. Jadi kita cintai terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan ada salah satu pengurus yang memang merasakan sakit, itu saya merasakan juga kayak gitu.
Karena kekeluargaan itu nomor satu sih dalam sebuah organisasi kayak gitu. Betul banget. Jadi harapannya kita emang saling kekeluarganya saling terikat gitu. Biar sama-sama satu sama lain saling merasakan gitu. Ketika bahagia ikut bahagia, ketika sedih pun kita menghibur kayak gitu. Kemudian prinsip yang kedua itu kita bekerja sama dengan cara banyak mendengar gitu. Walaupun saya seorang pemimpin, saya tidak mau atau saya bukan pribadi yang memang merasa bahwa diri saya paling benar sendiri gitu ya. Saya tentunya ingin selalu bekerja sama dengan para pengurus saya, para anggota saya. Kemudian juga saya ingin selalu mendengar apa keluh kesah mereka. Selain itu saya ingin mendengar apa pendapat mereka, apa argumen mereka gitu ya, apa inovasi mereka gitu. Jadi dari sana gitu ya, ketika kita antara anggota dan pemimpin itu sudah ada chemistry, saling melengkapi, insya Allah suatu organisasi akan berjalan dengan sangat baik kayak gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip saya itu dalam kepemimpinan itu jadilah diri sendiri gitu ya. Kita seorang perempuan, jadilah diri kita sendiri gitu ya. Jangan merepresentasikan kita harus jadi seorang laki-laki kayak gitu ya. Iya betul banget Kak. Iya, Setuju. jadi diri sendiri gitu ya. Karena yakinlah setiap kepemimpinan itu pasti punya ciri khas masing-masing. Betul. Kepemimpinan HMPS sebelumnya punya ciri khas. Kemudian kepemimpinan saya saat ini pun ada ciri khasnya tentunya gitu ya. Jadi jadilah diri kalian sendiri dan berikan versi yang terbaik gitu untuk orang-orang di sekitar kalian, untuk para pengurus, untuk organisasi kayak gitu. Itu sih cukup mungkin bisa disimpulkan ya terkait prinsip saya dalam kepemimpinan kayak gitu sih. Ya, Masya Allah. Keren banget prinsipnya ya Kak. Berarti tadi mencintai. Mencintai Dulu. apa yang dipimpin itu penting banget ya. Kemudian tadi apa? Kalau ketawa. Apa? Ya itu Kak. Kita bekerja sama mendengarkan. dengan Kakak sebagai pemimpin ya mendengarkan. bekerja sama dengan saling mendengar kayak gitu, keluh kesah. Kemudian Terus yang juga terakhir mencintai diri sendiri. jadilah diri sendiri, betul. Jadi diri sendiri itu adalah bentuk dari mencintai diri sendiri Iya, gitu loh Kak. iya betul. Jadi gak usah ngikut-ngikut orang lain, apalagi kita sebagai perempuan terus dengan pikiran yaudah kita berarti cowok laki gitu. Nggak harus gitu. Versi perempuan, pemimpin versi perempuan itu juga baik kayak Ya, gitu betul. Kak. Oke, jadi pemimpin perempuan itu kenapa enggak gitu? Karena perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam hal lainnya dan terutama juga dalam menduduki kursi kepemimpinan. Iya. Maka dari itu, kita para perempuan jangan takut untuk Mencoba gitu ya. untuk menjadi seorang pemimpin. Betul. Jika memang dirasa mampu dan Betul. ingin berusaha, ingin berjuang, ingin memantaskan diri, kenapa tidak? Betul kan? Sepakat. Soalnya kan banyak juga ya pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat di luar sana gitu ya. Iya betul. Tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Iya. Oke, seru banget kita ngobrol-ngobrol Kak sampai nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Kak Ida Ya, sudah menyempatkan sama-sama. diri untuk datang ke Chemistry Podcast episode 1 ini. Semoga nggak kapok-kapok ya Kak. Insya Nanti Allah. diundang-undang lagi bisa lah ya Kak. Bisa lah. Oke. Mungkin sekian yang udah kita sampaikan ini, kita sharing-sharing mengenai pemimpin perempuan. Why not? Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ditonton untuk episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.